Bismillah, pernah nggak kita berhenti sejenak ngeliatin alam sekitar, terus mikir, wow, kok bisa ya semuanya begitu beragam? Nah, di balik semua itu, ada sebuah mekanisme yang luar biasa, sebuah sistem dari Allah. Hari ini, yuk kita coba bedah sedikit, gimana sih cara Allah mengatur perubahan pada makhluk-makhluknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di DNA Edukasi. Di sini kita akan belajar bareng gimana caranya kita bisa makin kagum sama kebesaran Sang Pencipta lewat kacamata ilmu pengetahuan. Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Dari semut yang paling kecil sampai ikan paus yang super besar, semuanya itu mereka berubah loh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, yang menarik, ini bukan proses yang asal-asalan, bukan proses yang kacau, tapi ini adalah sebuah sistem yang, Masya Allah, teratur banget. Pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, bisa dibilang ada dua pilar utama nih yang bikin semua perubahan ini bisa terjadi. Pertama, dari mana datangnya bahan untuk berubah? Dan yang kedua, gimana caranya bahan itu diseleksi sama alam? Nah, konsep pertama ini namanya mutasi. Inilah titik awal dari semua keragaman yang kita lihat. Coba bayangin deh, DNA itu kayak buku resep raksasa. Nah, mutasi itu ibaratnya ada salah ketik sedikit di dalam resep itu. Kadang-kadang, salah ketik yang kecil ini justru bisa menghasilkan rasa baru atau ya sifat baru pada makhluk hidup. Prosesnya tuh sebenarnya simple. Jadi awalnya ada urutan DNA asli kan, terus entah karena apa, terjadilah perubahan. Bisa jadi cuma satu huruf genetik aja yang keganti. Nah, perubahan yang kelihatannya sepele ini ternyata bisa memunculkan sifat baru yang bisa kita lihat langsung. Inilah yang jadi bahan baku utama keragaman. Subhanallah ya, hebat banget. Dari perubahan yang super kecil aja, Allah bisa ciptakan potensi keragaman yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, setelah sifat-sifat baru ini muncul, kan nggak semuanya bakal bertahan kan? Nah, disinilah mekanisme kedua mulai bekerja. Kita sebut aja saringan dari alam. Mekanisme ini kita kenal sebagai seleksi alam. Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti alam itu punya otak dan bisa milih-milih ya. Bukan. Ini tuh sebuah sistem, sebuah sunatullah, di mana kondisi lingkungan, misalnya makanan, cuaca, atau predator, otomatis akan menyaring. Jadi siapa yang punya sifat paling klik atau paling cocok sama lingkungannya, ya dialah yang punya peluang lebih besar untuk hidup dan, yang penting, punya keturunan. Contoh paling gampang dan paling terkenal, ya jerapah. Coba kita bayangin zaman dulu. Nenek moyang jerapah itu lehernya nggak sama semua panjangnya. Ada variasi. Ada yang agak pendek, ada yang lebih panjang. Nah, suatu saat, makanan di bawah mulai susah didapat. Kira-kira jerapah mana yang lebih untung? Jelas yang lehernya panjang dong. Mereka bisa gapai daun-daun di pohon tinggi. Akhirnya, mereka inilah yang lebih mungkin bertahan hidup, makan cukup, dan bisa punya anak, sambil mewariskan gen leher panjangnya. Lama-kelamaan, ya jadilah jerapah seperti yang kita kenal sekarang. Oke, kuis singkat nih. Dari kasus jerapah tadi, faktor utama yang jadi juri seleksi alamnya itu apa sih? A. Keinginan jerapahnya sendiri, B. Ketersediaan makanan, atau C. Perubahan musim? Jawabannya tentu aja yang B. Ketersediaan makanan. Ini bukti nyata kalau kondisi lingkunganlah yang jadi pemicunya. Semua sistem Allah yang bekerja otomatis. Tapi, ternyata ceritanya nggak cuma soal seleksi alam loh. Ada faktor lain yang juga ikut main, yaitu faktor peluang alias kebetulan dan juga faktor perpindahan. Nah, yuk kita lihat dua mekanisme lain yang nggak kalah seru ini. Yang berikutnya ini namanya hanyutan genetik. Sesuai namanya, ini perubahan yang terjadi ya karena hanyut oleh kebetulan. Murni faktor acak. Bayangin gini deh, ada satu populasi kecil, terus ada beberapa individu punya sifat yang langka banget. Tiba-tiba, qadarullah, ada bencana alam, dan kebetulan mereka ini nggak selamat atau nggak sempat punya keturunan. Sifat langka itu bisa hilang selamanya. Bukan karena sifatnya jelek ya, tapi murni ya karena kebetulan aja, nasib. Nah, salah satu contoh hanyutan genetik yang gampang banget dimengerti itu namanya efek pendiri atau founder effect. Ini kejadiannya pas ada sekelompok kecil makhluk hidup yang merantau dan memulai koloni baru di tempat lain. Jadi ceritanya gini, awalnya ada satu populasi besar yang genetiknya macam-macam banget. Terus, ada sekelompok kecil dari mereka misah, katakanlah ke bawah badai, ke pulau terpencil. Nah, grup kecil yang jadi pendiri ini kan nggak mungkin bawa semua variasi gen dari populasi asalnya kan? Mereka cuma bawa sebagian kecil aja. Hasilnya, populasi baru yang terbentuk di pulau itu ya beda banget sama populasi asalnya.
murni karena kebetulan siapa yang waktu itu kebawa badai. Oke, mekanisme terakhir yang kita bahas namanya aliran gen. Yang ini lebih simpel lagi. Intinya, ini terjadi kalau ada individu dari satu populasi pindah ke populasi lain, terus kawin di sana. Otomatis kan gen mereka jadi mengalir ke populasi baru itu. Ini kayak jembatan genetik yang nyambungin populasi-populasi. Bisa bawa gen baru atau malah bikin dua populasi jadi makin mirip satu sama lain. Sip, kuis lagi. Kalau ada kasus sekelompok serangga kebawa badai ke pulau baru dan bikin populasi di sana, itu contoh dari apa? A. Seleksi alam, B. Aliran gen, atau C. Hanyutan genetik. Yap, benar banget jawabannya C. Hanyutan genetik. Lebih tepatnya, efek pendiri. Kenapa? Karena perubahannya terjadi murni karena faktor untung-untungan. Siapa yang kebetulan nyampai di pulau itu, bukan karena seleksi. Ini nunjukin lagi kalau faktor peluang pun bagian dari sistemnya. Oke, sekarang kita udah bahas mekanisme-mekanismenya. Yuk kita coba tarik benang merahnya, kita lihat gimana semua ilmu ini justru jadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita rangkum sedikit ya. Pertama ada mutasi, yang nyediain bahan baku baru. Kedua ada seleksi alam, yang menyaring bahan baku tadi sesuai kondisi. Ketiga ada hanyutan genetik, si faktor kebetulan yang bikin perubahan. Dan keempat, ada aliran gen yang jadi jembatan antar populasi. Semuanya ini bekerja bareng, saling melengkapi. Masya Allah, kalau kita pikir-pikir lagi, ini semua tuh bukan proses yang acak-acakan atau kacau balau ya. Justru ini adalah bagian dari sebuah sistem yang sangat teratur. Sebuah sunnatullah, hukum alam yang sudah Allah tetapkan dengan sangat presisi untuk menghasilkan keragaman yang indah ini. Dan ini poin yang paling penting teman-teman. Mempelajari cara kerja ciptaannya itu sama sekali nggak mengurangi iman, justru sebaliknya. Seharusnya ini makin memperkuat keyakinan kita betapa luasnya ilmu dan betapa hebatnya kekuasaan Allah. Ilmu itu salah satu pintu untuk kita melihat keagungannya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita dapat hari ini nggak cuma jadi hafalan di kepala ya. Semoga ini bisa bikin kita jadi hamba yang lebih bersyukur. Dan yang lebih penting, lebih sadar sama tanggung jawab kita sebagai khalifah untuk menjaga semua ciptaannya yang luar biasa ini. Baik, terima kasih banyak sudah belajar bersama. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.